Bakumpai adalah salah satu etnis suku Dayak Ngaju atau pecahan dari Dayak Ngaju yang taat menganut agama Islam. Mereka mendiami aliran Sungai Barito di sepanjang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jumlahnya 75% dari keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah menurut sensus penduduk tahun 2000. Suku Bakumpai sangat dekat hubungannya dengan orang Banjar, sehingga mereka saling mempengaruhi budaya, tradisi, bahkan terjadi amalgamasi antara orang Banjar dan Bakumpai. Apabila dilihat dari budaya, orang Bakumpai hampir sama dengan budaya Banjar. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa, orang Bakumpai lebih dekat dengan orang Dayak Ngaju. Namun, banyak tradisi yang bertentangan dengan agama Islam dihilangkan atau diganti dengan tradisi yang tak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena orang Bakumpai 100% beragama Islam. Bahkan banyak melahirkan para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di sepanjang Barito, aliran Sungai Barito di Kalsel maupun di Kalteng. Pertanyaannya tadi, terus kenapa Bakumpai tidak disebut Banjar, kan dia Islam? Itu pertanyaannya. Nah, itulah uniknya orang Bakumpai. Mereka menghubungkan dua entitas yang berbeda menjadi satu, menjadi jembatan Dayak dan Islam. Selama ini kita tahu kalau kalau ngakunya Dayak atau orangnya berdarah Dayak pasti non Islam seperti Kaharingan dan lain-lain. Orang Bakumpai tak melupakan entitasnya sebagai orang Dayak. Beda dengan orang Dayak-Dayak lainnya, bahkan dari orang Banjar itu pun sendiri, setelah memeluk Islam, mereka akan melupakan entitasnya. Jawaban keduanya, Bakumpai lebih dulu dikenal dibandingkan Banjar, dan lebih dulu memeluk Islam daripada Banjar. Jadi entitas Bakumpai dan Islam jauh lebih dulu ada. Ajaran Islam dikenal dalam kalangan masyarakat Bakumpai dimulai pada era kerajaan Negara Daha pada tahun 1478 Masehi. Sedangkan kerajaan Negara Daha adalah cikal bakal Kesultanan Banjar. Dan Banjar dikenal pada tahun 1526 Masehi. Orang dulu menamai entitasnya menurut nama wilayahnya masing-masing. Tak ada Dayak, tak ada Banjar, dan lain-lain seperti sekarang. Mereka memiliki satu nenek moyang, kemudian berpencar dan beranak pinak dan menamai entitasnya masing-masing. Makanya dalam suku Dayak banyak nama seperti Dayak Mayan, Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Otdanum, dan lain-lain, termasuk Banjar. Tapi bedanya di masyarakat Banjar banyak terjadi amalgamasi dengan suku-suku luar dan budaya-budaya luar seperti Melayu dan Jawa, bahkan Arab, Cina, dan lain-lain. Walau pembentukan dasarnya adalah sama dari orang Ngaju, orang Mayan, orang Otdanum, orang Dusun, karena masyarakat ini lebih terbuka dengan budaya luar, terutama Melayu, Jawa, dan Islam. Selama berabad-abad sehingga terbentuklah entitas Banjar. Jalur pertukaran atau penyerapan budaya luar di masyarakat Banjar pada awalnya melalui agama, perdagangan, pernikahan, dan politik. Wilayah Banjar dulu adalah jalur perdagangan internasional, sehingga terpengaruh budaya luar itu sangatlah besar. Sampai-sampai mereka melupakan entitas mereka. Asal-usul Banjar bukanlah Melayu, bukan Jawa, bukan Arab, bukan Cina. Mereka adalah orang yang sama dengan kami, orang Bakumpai, orang Mayan, orang Otdanum, orang Ngaju. Kami adalah satu kesatuan, namun di kalangan masyarakat Banjar banyak terpengaruh budaya Islam sehingga melupakan entitas mereka. Nah, itu beda dengan orang Bakumpai sendiri. Mereka Islam terpengaruh Islam juga, tapi entitas asal usulnya tak dilupakan. Ditambah lagi, bagi orang Banjar penamaan Dayak itu adalah hasil dari ketidakfasihan orang Belanda dalam menyebut kata Dayuh atau Danum yang artinya penduduk pendalaman atau salah satu orang yang mendiami daerah Sungai Batangbanyu yang ada di Kalimantan atau penduduk asli Kalimantan. Nah, ketidakfasihan lidah orang Belanda itulah yang dipakai sebagai pemersatu seluruh suku yang ada di Kalimantan itu, yaitu adalah Dayak. Kata Dayak sendiri muncul pada tahun 1800-an sampai 1894 saat perjanjian Tumbang Anoy. Nah, itulah tidak mungkin kan orde lama mengikuti orde baru. Maksudnya gini, identitas Bakumpai itu lebih dulu ada daripada identitas Banjar itu sendiri. Jadi tidak mungkin orang Bakumpai dimasuki dalam kelompok Banjar, sedangkan orang Bakumpai lebih dulu ada. Maksudnya kata Bakumpai atau kelompok Bakumpai itu sudah dulu ada dibandingkan orang-orang Banjar itu sendiri. Nah, itulah jawaban dari saya. Semoga jawaban ini mudah dimengerti dan dapat membuka wawasan bagi yang bertanya tadi, terutamanya untuk diri saya sendiri wawasan ini, dan semoga didengarkan kalangan muda-mudi agar dapat diteruskan atau diserap oleh pengetahuan kita tentang budaya dan asal-usul kita orang Kalimantan. Apapun kita, apa Banjar atau Dayak atau apapun kita yang tinggal di Kalimantan, selama itu mengaku penduduk asli, maka kita adalah satu keturunan. Jangan mau dipecah belah orang luar melalui entitas-entitas yang dinamai atau entitas baru seperti Dayak dan Banjar, karena entitas kita dulu tidak punya entitas seperti sekarang. Kita dulu menamai daerah kita masing-masing, entitas kita masing-masing, yang padahal orangnya sama aja, nenek moyangnya sama. Ibarat kita itu adalah satu saudara, satu ibu, satu ayah. Nah, jadi perbedaan di antara kita itu biasa. Sedangkan saudara saja yang satu ayah, satu ibu itu bisa berselisih paham, bisa berbeda pendapat. Apalagi kita yang sebanyak ini, kita adalah satu kesatuan dari satu pembentukan yang luar biasa. Jadi jagalah persatuan ini, jangan mudah dipecah belah oleh entitas-entitas luar melalui entitas seperti agama, suku, dan sebagainya. Kita bukan berbeda. Kita cuma beda keyakinan, kita cuma beda jalur yang kita pilih, kita cuma beda pemahaman tentang sejarah kita cuma beda bahasa, kita cuma beda wilayah dan lain-lain. Padahal kita adalah satu. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan saya bercerita. Terima kasih dan selamat menyerap ilmu yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat.